Oke, kembali lagi di channel Sasuga Ore-samada. Ya, ini lu kalau mau manggil gue lebih baik kayak nickname gue jadi Sasuga Aniki. Jadi Aniki di sini bakal bahas gimana cara ngasih combo dan dash jump yang benar. Bang, kayaknya kalau pakai set lompatnya terlalu tinggi jadi susah kayak di PC. Iya, itu karena lu nggak pakai dash jump. Ini jump biasa, ini dia dash jump. Bisa dilihat bedanya. Itu dia kita lompat pas di atas kepala dia dikit aja. Sih? Bisa dipercepat lagi kalau lu pakai fast fall. Nah, bisa kalau kayak gini jadi lebih tinggi, lambat. Contohnya kalau lu kayak gitu lawan lu bisa nunggu. Kita bikin botnya jadi lompat, seibaratnya dia lagi lompat ke arah kita. Kita bisa kayak gini, sih? Kita bisa kayak gini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, bang ngasih kombonya susah. Kok kayaknya susah banget. Susah banget bukan? Itu karena lu belum biasa. Nah, buat pemula, karena gue juga dulu main di 2017 itu menggunakan Wuseng atau Orion. Buat pemula itu paling bagus menurut gue ya pakai hero yang menggunakan spear. Dari gue ya. Menurut gue spear, karena spear paling gampang untuk dipelajari stringnya atau yang biasa lu bilang combo itu. Dia paling gampang pakai stringnya di sini. Kita bakal bahas. Intinya lu harus tahu dulu dasarnya ada end like, down like, side like. Oke? Ingat yang tiga itu dulu wajib, side like, end air, down air. Ini juga, tapi yang paling penting untuk spear kayak gini aja. Side like, setelah side like lu bisa lihat lawannya naik ke atas. Itu memang kayak gitu otomatis. Dia nggak bakal ke bawah, nggak bakal ke mana. Jadi setelah side like, caranya adalah menggunakan down like. Oke, side like, down like. Simple. Side like, down like. Simple. Side like, down like. Oke, itu satu combo. Nah, selanjutnya kalau lu udah tahu side like, down like, terus gimana lagi bang? Gue udah pandai nih, gue udah gampang banget nih di training hancurin board kayak gini, udah bisa. Selanjutnya lakukan kreativitasmu dengan menambahkan beberapa gerakan lain seperti kayak gini. Oh, bentar, tadi ada jeda. Sih? Menggunakan recovery. Ingat recovery adalah gerakan menggunakan heavy attack ke atas. Kayak gini, kita lagi jatuh, mau naik gitu. Kalau di apa biasa bilangnya chopper atau chopper, karena kita bakal kayak helikopter gitu. Dan ini cukup ngeselin pas lu baru mau turun lawan lu udah kayak gini nungguin, dan lu mati nanti ke atas banget gitu kalau darahnya udah merah banget. Jadi side like, down like, recovery. Gak, atau gini aja biar gampangnya, gue bilang ini kita anggap ini kayak stick PS PlayStation Sony. Lu bakal lihat ini berarti segitiga, ini petak atau persegi, ada bulatnya, ada X-nya. Jadi petak kanan, petak bawah, segitiga. Gampang. Petak kanan, petak bawah, segitiga. Oh, terus kemana ada yang bilang, bang, cara nekan arahnya susah. Sebenarnya di sini ada settingnya. Kalau lo mau lihat, di sini ada di control. Dan ini kita okekan dulu. Nah, di sini ada slot 1, 2, 3. Lo bisa ngikutin sini kalau gue pakai slot 1. Dan thanks ke teman gue ternyata ini bisa disetting lagi, diganti sesuka hati. Nih, pakai analog atau apa. Tapi gue karena orang yang suka default, jadi gue pakai apa yang dikasih. Selalu suka kayak gitu, gue bakal pakai ini aja, gak usah gue ganti. Ini sebenarnya menurut gue lebih gampang ya. Lu bisa lihat itu gue tekan tombol diagonal atau serongnya jelas kok. Nih, tuh. Jadi sih gampang. Petak kanan, petak bawah, segitiga, side like, down like, recovery, easy. Anggap itu combo kedua. Nah, sekarang kita masuk ke combo ketiga. Sebenarnya ini cukup variasi dari lu sendiri. Side like, down like, bisa ditambah chest dodge atau gini. Nah, ini tergantung dengan hero nya ya. Kalau hero nya Orion memang dia signature neutralnya kayak gini, endsick-nya kayak gini. Jadi dia bakal nangkap, bagus buat lawannya baru naik, tangkap pukul ke bawah. Side like, down like. Ingat kita melakukan GC, gravity cancel.
baru di ini tekan serangan selanjutnya. Harus cepat. Kalau lu pakai jeda kayak gini dulu, dia cuma ngilang terus gini, gagal. Tapi kalau lu melakukannya dengan benar dan cepat, dia bakal jadi kayak gini. Side like, down like, recovery, side like, down like, and shake ya, GC and shake. Jadi petak kanan, petak bawah, bulat, segitiga bawah bisa, atau segitiga atas gini. Gue agak bingung juga gue jelasinnya kalau pakai segitiga ya, karena gue memang kebiasaannya pakai side like, down like, GC, D like gitu bilangnya. Lo bisa lihat di sini, menurut gue cukup jelas karena dia bersinar. Tapi kalau memang kurang jelas, gue bakal bikin ininya, transparansinya lebih bagus biar lebih jelas lagi sama lu. Ini scale, minta transparansinya mau gue geser. Ini udah maksimal ya. Oke. Ini udah maksimal, jadi lu lihat benar-benar dia bersinar. Oke. Side light, down light, recovery. Jadi nggak usah pakai bulat lagi kalau mau recovery ya. Jadi gini aja, side light, down light. Nah, spam aja nih segitiga nih. Yang ungu, oke. Side light, down light. Bisa dijeda kayak gitu. Kadang kan lawannya mau ngindar dulu, kita bisa baca. Nah, ada juga yang mau pakai teknik yang lain bisa, kayak yang ini, tahan bawah dan ini. Ini bisa juga di udara. Tapi harus cepat. Sih. Pakai D-shake atau down shake. Oke. Udah 4 combo atau 4 string yang gue ajarin. Selanjutnya gimana? Selanjutnya masih bisa. Oh bang, kan ini ada nih bang, ke samping gitu, ke samping. Tergantung legendnya, karena move-nya si Orion kayak gini ya. Kan jadi ini, Orion tuh yang pakai roket sama spear, kalau lu belum tahu. Sebaiknya cek dulu di ini, yang mana Orion yang gue bilang. Nah, si Orion nggak bisa kita pakai yang ke samping gini. Kenapa? Karena dia bakal miss. Sih, bakal miss, nanti nggak kena. Mending pakai yang akan kena aja. Kalau kayak gini, kalau dia lawannya lompat cepat ke bawah bisa kena, tapi kalau enggak kayak gitu dia bakal miss. Jadi sebaiknya nggak usah digunain. Nah, jadi yang wajib lu pelajari hari ini adalah cara menggunakan dash jump. Nggak kayak gini ya, nggak lompat doang. Lawan lu bisa nunggu ya. Kalau lawan lu masih baru juga, dia bakal oh ya udah sama-sama lompat. Tapi kalau lu udah bisa, di pro player bakal mainnya pakai dash jump semua, nggak ada lompat biasa kayak gini, udah jarang dipakai. Kayaknya kayak ini lebih, atau gini dulu deh, gini. Jadi spam tekan bulat-bulat dulu nih. Gue dulu pas baru-baru belajar dash jump karena susah, gue bakal gini doang. Tapi sekarang kan udah biasa, nggak susah lagi. Tuh, beda lompatnya kalau ke samping gini. Lu lihat karakternya berubah arah juga. Tapi kalau pakai dash jump itu benar mundur. Kayak gini dia mundur. Tuh. Malah menurut gua, dari sudut pandang gua sih, lebih gampang pakai gini daripada di keyboard. Lebih gampang pakai ini buat dash jump ya daripada di keyboard. Jadi ingat lagi, samping bawah, empat ya. Bisa divariasiin pakai lain kayak ini, misalnya kayak gini bisa. Jadi kita cobain kayak gitu. Itu usahain buat ngenainnya pas harus cepat gitu, atau pas lawan kayak lompat ke arah lu dan ke samping gini juga bisa kayak gitu. Biasanya kalau darahnya udah merah, dia bakal lebih tinggi kelemparnya pas di sini dan kita bisa bunuh. Kita praktekin atau bisa langsung dipraktekin aja. Pas darahnya biasa 180-an.
Nah, lawan udah merah banget nih, bingung mau bunuh, diginiin gak kena karena dia ngelompat. Beda side leg gini bisa side leg, down leg, dipukul samping. Harus cepat, kalau nggak cepat dia memang bakal miss, karena di Brawlhalla itu kayaknya terlalu tinggi ya. Di Brawlhalla itu penting banget soal timing, jadi kalau memang telat lu nekannya kayak ini tadi simpelnya gagal dia, tapi kalau tekannya pas dia bisa dapat gini sih. Jadi pembiasaan dulu sih. Tuh mati ya. Ini kalau udah merah memang gampang di sini ngekillnya pakai ini ya. Recovery itu bisa ngekill. Oke. Untuk selanjutnya silahkan bikin di kolom komentar lagi apa yang perlu lu tanyain, silahkan ditanyain. Buat handcam, ada kemana minta handcam biar kelihatan gimana cara gue maininnya atau nekannya. Menurut gue di sini udah jelas, warnanya bersinar gitu udah jelas sekarang. Karena gue cuma punya satu HP jadi gue nggak bisa handcam, belum bisa ya. Kalau di keyboard mungkin bisa gue recordin pakai HP gue, cuma gue kan mainnya di HP, jadi gue contohin di HP juga. Tapi kalau pengen tahu nanti gue bakal share juga gimana gue main di keyboard, itu di Steam ya tentunya, karena gue udah biasa di situ, lebih gampang melakukan combo-combo yang gue bilang ini. Di sini gue belum bisa egg drop. Egg drop itu ketika lo lempar ke bawah, ambil lagi terus pukul ke bawah gini. Itu bagus buat ngebunuh lawan yang di sini. Dia lagi mau naik, lo kasih egg drop, lempar ke bawah, ambil lagi, pukul. Tapi belum bisa. Kita coba combo yang ini, combo ini. Nah itu dia. Oke, itu dulu kayaknya. Udah azan juga, gue mau sholat. Jadi buat yang masih ragu boleh ditanyakan, nanti gue bakal bikin lagi tutorial gimana bikin move yang lu tanya itu dengan di HP. Seperti yang kemarin, kalau mau lihat yang di video sebelumnya gue udah bikin yang ini buat si ini, tapi dia nggak mungkin darahnya di pas ini. Jadi ada yang perlu lu perhatiin, itu darah lawan lu kalau dia udah terlalu merah itu dia bakal gampang terlempar, knockbacknya terlalu besar, jadi dia gampang terlempar. Jadi ada beberapa memang gerakan yang atau string atau combo tadi yang nggak bisa dilakuin pas dia darahnya merah. Kalau dia lagi putih gini bisa sih. Kayak gini samping. Oke, nanti gue bakal jelasin setiap combo yang ada yang gue tahu biar lu lebih gampang lagi main. Jadi silahkan di request mau legend yang mana. Bang, gue nggak ngerti pakai si ini. Nah, gue bakal coba belajarin dan gue bakal tunjukin caranya gunainnya di HP. Nah, gue biasa main di PC. Nanti kita bakal coba bikin ini session mabar mungkin biar bisa lihat gerakannya langsung. Oke, itu dulu videonya. See you next time. Jangan lupa di like, subscribe, di share juga ke teman lu biar Brawlhalla jadi terkenal di Indonesia, karena ini dari lama gamenya. Sayang sekali di Indonesia cukup
jarang gue dengar, pemainnya nggak banyak, meskipun di Steam gue sering ketemu player Indonesia tapi jarang. Ini udah kayak game underrated di Indonesia ya, kita nggak kedengeran soal Brawlhalla di Indonesia gitu. Bahkan gue belum lihat pro playernya yang sampai kayak ikutan ini, atau memang tidak dipublikasikan, gue nggak tahu. Jadi silahkan di share gamenya, share juga video ini biar teman lu ngerti mainnya, jadi nggak cuma taunya tahan samping gini mulu. Gue kemarin ketemu player, harusnya gue record, nanti gue tunjukin replaynya. Ada player yang cuma mukul-mukul samping doang dan gue bisa lompatin, gue liatin nih orang ngapain. Jadi mari kita hapuskan keberadaan newbie yang seperti itu, biar nggak cuma nge-spam samping doang, biar pertarungan jadi sengit dan enak dimainin gitu, enak dilihat gitu, kayak lagi main Tekken sama temen, nggak cuma mukul tembak yang sama mulu gitu, gini-gini mulu. Jadi sekali lagi jangan lupa di share ke teman lu, di subscribe juga pokoknya biar gue gampang juga ngasih tahu lu. Jangan lupa di hidupkan loncengnya, notifikasi, biar gampang lihat video terbaru gue. Oke, udah dulu, see you next time.